Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh ada sampai saat pagi hari ini. Kita percaya Roh Kudus Tuhan telah dicurahkan bagi setiap kita yang percaya. Haleluya. Saat ini mari kita masuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat satu pujian. Yesus Tuhan ditinggikan. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami perlu Engkau dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kembali kita katakan, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datang
Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami percaya ketika Engkau naik ke surga, Engkau menyiapkan Roh Kudus-Mu, Engkau memberikan dan mencurahkan Roh-Mu bagi setiap kami yang percaya. Dan Engkau menyiapkan tempat bagi setiap kami yang percaya Tuhan. Sebab itu inilah kehidupan kami, para sidang jemaat Tuhan, bahkan setiap kami Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu setiap kehidupan kami. Kami rindu dan haus akan hadirat Tuhan, dan kami rindu dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah akan kebesaran-Mu, dan kami undang Roh Allah boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita akan bersorak dan memuji mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Haleluya. Allah ditinggikan
naik, Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia menyediakan Roh Kudusnya bagi setiap kita yang percaya. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan sebentar. Kita siapkan hati kita. Kita menantikan firman Tuhan dengan satu pujian. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Inilah setiap kami umat-umat Bapa. Kami rindu dipenuhi oleh Roh dan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kembali kita katakan, berhembuslah Roh Kudus ke tempat ini Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah setiap kami Tuhan. Urapi
Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan semua boleh mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan dan diagungkan. Sebentar Tuhan, kami mau diisi lewat kebenaran firman Allah. Mari Roh Kudus layakan setiap kami untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu. Suci kuduskan setiap bejana rohani kami, sehingga kami boleh dibentuk lewat kebenaran firman Allah. Sehingga semakin hari kami menjadi alatnya Tuhan, menjadi bejana-bejana yang siap dipakai oleh Engkau ya Bapa. Terpujilah kebesaran-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Urapi bahkan Tuhan Yesus, Tuhan tolong setiap firman Allah sehingga boleh membangun setiap kehidupan kami Tuhan yang mendengar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Febe Asri dipersilakan. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat, khususnya yang saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana, dimanapun jemaat saat ini berada, kiranya damai sejahtera, sukacita Allah boleh menyertai kita bersama pagi hari ini. Puji Tuhan, seperti yang kita ketahui bahwa hari ini ya adalah hari kenaikan Yesus ke sorga. Ya, kalender pun ya di situ juga menjadi merah. Ya, hari libur, hari kenaikan Yesus ke sorga. Puji Tuhan, terangkatnya Yesus ke sorga. Puji Tuhan. Saudara, coba kita akan melihat dulu di dalam Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 dan ayat 11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 dan ayat 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Lompat ke ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, dalam pembacaan kita di ayat 9 dikatakan ya, sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia. Bahkan disaksikan dikatakan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ya tokoh-tokoh yang pernah ya ada, semua mereka juga mengalami kematian ya. Mereka mengalami punya kuburan. Nah, Saudara, dan mereka juga berasal dari dunia ini ya. Itulah sebabnya ada kuburannya
Sampai sekarang mungkin masing-masing keluarga ya tahu di mana tempat kuburan orang tua, saudara, keluarga, semua tahu di mana tempat kuburannya. Ya, ada tempat kuburannya sebab memang berasal dari dunia ini. Ya, firman Allah juga berkata, engkau dari debu, engkau dari tanah, engkau akan kembali kepada debu, kembali kepada tanah. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi beda dengan Yesus, ya. Berbeda dengan Yesus. Lahirnya saja ajaib, saudara, ya. Enggak ajaib bagaimana? Yesus dilahirkan oleh seorang wanita perawan, ya. Jadi kelahirannya saja sudah ajaib, ya. Dilahirkan oleh seorang perawan. Coba kalau sekarang ya ada perawan yang melahirkan, orang tidak akan percaya. Orang akan berkata, oh dia ada suaminya cuma gak nampak di mana suaminya. Tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus memang dilahirkan oleh seorang wanita, yaitu Maria, dikatakan dia perawan. Belum bersetubuh dengan tunangannya, tetapi Maria sudah hamil karena pekerjaan Roh Kudus. Kematiannya juga ya ajaib. Yesus mati, hari ketiga Yesus bangkit. Kebangkitannya juga ajaib. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita tahu bahwa Yesus sudah mati, tapi Yesus juga sudah bangkit, itu juga karena pekerjaan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Dan dia juga berjanji, dikatakan, aku akan datang kembali menyambut kita bersama. Bahkan di ayat ini dikatakan, ya, kalau saudara baca di ayat 8, di ayat 10 dulu, ya, supaya saudara mengerti di ayat 11 siapa yang berkata. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus itu yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Haleluya. Ya, malaikat berkata kepada orang-orang Galilea yang sedang menatap Yesus naik ke sorga. Ya, mereka mungkin semua terperangah. Kemana Yesus perginya? Bahkan awan pun menutupi Yesus dan Yesus naik ke sorga. Malaikat berkata, dia yang datang, dia akan menyediakan tempat dan dia juga akan datang ya menyambut kita kembali. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan Yesus naik ke sorga. Itu artinya saudara, bahwa sorga ini memang tempatnya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ya, bahwa sorga ini memang benar-benar ada. Yesus kembali ke sorga, berarti sorga memang benar ada. Ya, ada yang berkata, kita hidup di dunia ini, setelah itu mati, udah selesai. Saya nggak percaya ada sorga, saya nggak percaya ada neraka. Silakan nggak percaya. Tapi kita percaya dari kebenaran firman Allah berkata bahwa neraka ada, sorga ada. Ya, kalau salah melangkah di dunia ini, ya cuma dua pilihannya, sorga atau neraka. Ya, jadi dikatakan Yesus naik ke sorga menunjukkan bahwa Yesus benar-benar ya datang dari sorga. Dan sorga itu benar-benar ada. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus benar-benar berasal dari sorga. Coba kita baca Yohanes pasal 6 ayat 38. Yohanes pasal 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38.
Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Aku telah turun, ya. Dikatakan aku telah turun dari sorga. Menunjukkan bahwa Yesus benar-benar dari sorga. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kalau Yesus kembali ke sorga, dikatakan Dia akan menyediakan tempat buat saya dan saudara, berarti menyediakan tempat di sorga. Puji Tuhan. Ya, sorga benar-benar ada. Puji Tuhan. Yesus berasal dari sorga. Kalau kita lihat Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, dikatakan di sini Yesus kembali ke sorga. Yesus memang berasal dari sorga dan sorga memang ada, dan dikatakan Yesus akan datang kembali, ya. Karena Dia apa, saudara? Setelah Dia menyediakan tempat, Dia akan datang kembali membawa kita bersama. Puji Tuhan, ya. Yesus menyediakan tempat untuk saya dan saudara. Puji Tuhan, ya. Jangan sampai tempat yang Dia sudah siapkan buat kita, ya, meleset, tidak kita yang masuk ke sana. Tetapi kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama. Saudara dikasih oleh Tuhan, sebab apa? Tidak semua orang bisa masuk surga, ya. Misalnya saudara, ya, ada satu undangan khusus VIP, ya. Lalu di situ lalu dikatakan di sana nggak boleh semua orang datang masuk ke sana. Hanya orang-orang tertentu yang diundang dan yang memang berhak masuk, yang punya hak untuk bisa masuk. Tidak semua orang bisa masuk. Ya, begitu juga dengan sorga, nggak semua orang bisa masuk sorga kalau belum melalui jalan yang sudah ditentukan. Yesus berkata, akulah jalan dan hidup. Ya, kalau kamu mau sampai kepada Bapa di sorga, harus melalui aku. Jadi dengan kata lain, kalau tidak melalui Yesus, ya tidak akan sampai ke Bapa di sorga. Ya. Jadi harus melalui Yesus. Percaya bahwa Yesus sudah lahir ke dunia, datang dari sorga, diutus oleh Bapa, supaya kita boleh diselamatkan. Yesus naik di atas kayu salib supaya kita boleh ditebus dengan darah Yesus. Dan Dia juga bangkit kembali, ya. Setelah Yesus mati 3 hari, Yesus bangkit. Dan setelah 40 hari, ya, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dulu. Setelah itu Yesus naik kembali ke sorga. Ya, saudara, sorga yang disediakan untuk kita yang percaya kepada Dia. Sampai akhir hidup kita boleh mempertahankan iman kita dalam hidup kebenaran, ya, dalam kebenaran, maka sorga akan menjadi milik kita. Puji Tuhan, haleluya. Apakah sorga itu? Ya, mengapa dikatakan sorga? Mengapa dikatakan satunya neraka? Ya, mengapa dikatakan sorga? Apakah sorga itu? Ya, sorga memiliki 2 karakter. Ya, artinya saudara, yang sekarang ini, ya, saudara, di mana kita masih hidup di dunia, kita juga bisa rasakan sorga di dunia. Ya. Jadi ada 2 karakter, yang sekarang, yang selama kita masih di dunia ini, ya, kita bisa menikmati sekarang seperti kita sedang menikmati sorga walaupun kita ada di dunia,
Ya, kita bisa menikmati sorga. Seringkali kita mendengar kesaksian, ya, berkata, oh seperti saya ada di sorga, hati saya seperti ada sukacita seperti saya ada di sorga. Ya, selama kita masih di dunia, kita juga bisa rasakan sukacita sorga. Puji Tuhan. Lalu karakter yang kedua, ya, dikatakan yang akan datang, suatu tempat abadi. Haleluya. Setelah kita mati, ataupun kalau oleh kemurahan Tuhan kita tidak melewati kuburan, kita menyaksikan Yesus datang kembali menyambut kita, ya. Kita masih hidup-hidup boleh terangkat bersama Dia, ya. Nah, Saudara, tetapi kalau toh ada yang harus melewati kuburan, kematian, tetapi kita akan dibangkitkan kembali. Ya, lalu kita akan dibawa ke sorga, tempat yang abadi, tempat kekekalan setelah kita nanti melewati kematian ataupun waktu kita masih hidup. Nah, Saudara dikasih oleh Tuhan, surga itu dalam Roma dikatakan suatu kerajaan. Coba kita lihat Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dikatakan di sini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi mengenai kebenaran, ya, dikatakan, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, ya. Dikatakan sorga itu kerajaan sebagai kuasa. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita melihat juga dalam kebenaran firman Allah, ya, bahwa dikatakan sorga itu juga, ya, kita belum bisa lihat dengan mata jasmani kita sekarang. Sorga itu tempat Yesus kembali ke sorga, tempat Bapa di sorga, tempat Yesus di sorga, ya. Kita belum bisa melihat dengan mata jasmani ini, ya, sebab satu tempat yang bersifat alam roh, ya. Tempat yang bersifat alam roh. Nah, Saudara, tetapi firman Allah berkata bahwa sorga itu ada. Yesus turun dari sorga menunjukkan bahwa sorga itu ada. Tempat alam roh itu ada. Yang dikatakan sorga. Dan sorga itu juga bersifat kekal, ya. Jadi sorga bukan seperti di dunia ini. Rumah di dunia ini, ya, ada batasnya. Kalau toh seseorang kontrak, ada batasnya, habis masa kontrak sudah tidak tinggal di rumah itu. Ataupun kalau seseorang sudah membeli rumah tetapi akhirnya menjual kembali, juga akhirnya tidak lagi menempati rumah itu, ya. Sebab rumah di dunia ini bisa berubah, bisa juga tiba-tiba hancur, tiba-tiba lenyap, sebab dunia ini tidak kekal, ya. Firman Allah berkata, ya, langit dan bumi ini akan berlalu, ya. Tetapi berbeda dengan sorga. Sorga adalah kekal. Haleluya. Selama-lamanya sorga tidak akan pernah berubah. Langit dan bumi berubah, tetapi sorga tidak akan pernah berubah, ya. Sorga adalah kekekalan atau bersifat kekal. Haleluya. Berbeda dengan dunia. Coba kita lihat Matius 22. Matius 22 ayat 30. Matius 22 ayat 30. Ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin, tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Waduh.
Jadi saudara, jangan ada yang punya cita-cita nanti kalau masuk surga saya mau menikah di situ. Firman Allah berkata di sini, karena pada waktu kebangkitan orang, ya, dikatakan tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Haleluya. Jadi nggak ada yang punya cita-cita nanti mau menikah di sorga. Ya, dikatakan di sini nggak ada soal kawin mengawinkan lagi di sorga, bukan soal makan minum lagi di sorga. Lalu punya cita-cita nanti di sorga saya mau makan sepuasnya di sana, mau makan yang lesat-lesat di sorga. Kerajaan sorga bukan soal makan dan minum, kata ayat tidak. Tidak ada kawin mengawinkan, tetapi merupakan satu kerajaan kuasa. Ya. Kita seperti malaikat yang ada di sorga. Ya. Malaikat tidak kawin mengawinkan di situ. Ya. Jadi kita akan seperti itu. Itulah sorga. Haleluya. Berbeda dengan dunia. Ya. Kalau di dunia saudara masih punya cita-cita, selama saudara tidak terikat dengan satu pernikahan yang masih hidup, ya, saudara boleh menikah, ya, saudara boleh mau makan apa yang saudara mau, terserah saudara, ya, sebab di dunia masih boleh, masih ada kawin mengawinkan, makan-makan, minum-minum masih bisa. Tetapi sorga berbeda dengan dunia. Nggak ada lagi seperti itu. Nah saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara melihat juga dari kebenaran firman Allah. Bahwa dikatakan Yesus itu berasal dari sorga. Jadi Yesus juga adalah penguasa sorga. Coba kita lihat dulu dalam Matius 28 ayat 18. Yesus penguasa sorga. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Puji Tuhan. Diberikan kuasa, ya, di sorga dan di bumi, di tangan Yesus. Bahwa Yesus punya kuasa sorga. Jadi jangan takut. Kalau kita adalah orang-orang yang memang termasuk bilangan yang layak masuk di sorga. Layak ada di sorga. Ya, gak bakal Yesus lalu berkata, aduh maaf saya gak bisa bawa kamu ke sorga ya. Sebab saya gak punya kuasa akan sorga. Ayat ini berkata, sorga, langit dan bumi ada dalam tangan Yesus. Ada dalam kekuasaan Yesus. Kalau Yesus melihat kita layak masuk ke sana, pasti kita masuk. Ya, Yesus bukan seperti manusia yang bisa pilih kasih. Ya, tetapi yakinlah kita akan masuk ke sana. Ya, sebab Yesus penguasa sorga. Puji Tuhan. Dikatakan Yesus terangkat naik ke sorga. Ada kata terangkat, seperti tema saya hari ini adalah terangkat naik ke sorga. Ya, Yesus terangkat naik ke sorga. Ada kata terangkat. Artinya saudara, kalau terangkat, ya, misalnya ini terangkat, berarti ada yang mengangkat, bukan? Terangkat, artinya ada yang mengangkat, ya, ada yang mengangkat. Berasal dari kata angkat, artinya, ya. Kalau saudara ini sudah terangkat berarti sudah terambil, ya. Dengan kata lain terambil atau terangkat, ya. Istilah angkat itu luas sekali pengertiannya. Bisa juga mengandung pengertian kalau sudah terangkat udah nggak ada lagi di situ, udah terangkat. Ya, menunjukkan bahwa sudah tidak ada di sana lagi, sudah terangkat, sudah dipindahkan, sudah diangkat.
Nah, kalau dikatakan Yesus terangkat ke sorga, ya, berarti saudara, ya, menurut pengertian ini dikatakan Yesus terangkat, sudah tidak terlihat lagi. Murid-murid melihat, menunggu waktu Yesus naik terangkat, masih menyaksikan sebelum terselubungi oleh awan dan sebagainya, mereka masih bisa melihat Yesus. Tetapi setelah itu mereka sudah tidak bisa melihat lagi. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, berarti ada yang mengangkat. Ya, tadi saya katakan kalau ini sudah terangkat berarti ada yang sudah mengangkat. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja di sini, mengangkat, ya. Seperti tadi dikatakan, ya. Kelahiran Yesus juga karena pekerjaan Roh Kudus. Kelahiran Yesus juga ajaib, kematiannya juga ajaib sebab Yesus bangkit, yaitu karena pekerjaan Roh Kudus juga, ya. Jadi Roh Kuduslah yang berperan di sini, dikatakan mengangkat. Puji Tuhan, haleluya, ya. Ada pekerjaan Roh Kudus. Nah, saudara, tadi kita berbicara tentang sorga, ya, yang kekal, ya, naik ke sorga yang kekal. Nah, sekarang sorga bagi kita yang sekarang, ya, sorga yang sekarang, artinya saudara, kita dapat merasakan, mengalami karya Roh Kudus selama kita masih ada di dunia ini, sehingga kita juga merasakan, ya, keajaiban dari kerja Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang bekerja dengan kuasa dapat kita rasakan juga selama kita dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, ya. Semua manusia telah jatuh dalam dosa. Tetapi terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mengangkat dosa kita dan Dia memberikan kita pengharapan bahwa kita bisa masuk ke sorga, ya, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Seringkali sementara kita masih hidup di dunia, masih ada kegagalan, ada kesalahan. Tetapi terima kasih kepada Roh Kudus yang seringkali mengingatkan, menegur hati kita, ya, sehingga kita tahu, oh Tuhan, Engkau ada karena Engkau memang hidup dan Engkau ada. Itulah sebabnya sementara kita masih ada di dunia ini, kita juga akan alami kuasa Roh Kudus, ya, sehingga kita juga dapat mengalami pengangkatan itu, ya, pengangkatan seperti yang dilakukan kepada Yesus. Baik itu pengangkatan dari segala beban hidup kita, ya, itu dari pekerjaan Roh Kudus, ya. Setelah ini ada doa 10 hari, ya, untuk minta kepenuhan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu penting. Roh Kuduslah yang mengangkat Yesus naik ke sorga. Imani bahwa Roh Kudus kalau hidup di dalam kita, Roh Kudus memenuhi kita, Dia juga dapat mengangkat segala beban-beban hidup kita. Dia juga dapat mengangkat segala persoalan kita. Mengangkat kita lebih tinggi sesuai dengan kehendaknya. Karena ada kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kalau Roh Kudus turun atasmu, ya, maka kamu akan menerima kuasa. Kuasa itulah yang akan menyanggupkan kita. Karena kuasa itu yang dapat mengangkat segala beban hidup kita, persoalan kita, masalah kita. Bahkan Dia dapat mengangkat kelemahan kita, dapat mengangkat kesusahan kita, dapat mengangkat kesakitan kita, dapat mengangkat kekhawatiran kita. Ya, alami pekerjaan Roh Kudus. Minta dipenuhkan dengan Roh Kudus. Haleluya. Ada yang bertanya begini, ada yang bertanya, berarti kalau penuh Roh Kudus tunggu setahun, ya, dalam doa 10 hari baru minta Roh Kudus. Sebenarnya tiap hari saudara bisa minta, ya. Kapan saja saudara minta, Roh Kudus akan penuhi kita, ya. Dan mengapa doa 10 hari
untuk bersama-sama, sebab seringkali dalam persekutuan bersama, doa bersama di situ di dalam doa kepenuhan Roh Kudus, yang satu apinya menyala ya, seringkali itu dapat menular, membuat semangat baru sehingga kita semua boleh rasakan itu bersama ya. Saudara bisa mengikuti doa 10 dalam doa 10 hari di gereja ya, yang akan diadakan di gereja ini ya, di GPDI Bethlehem Permata Buana ya. Setiap jam 6 sore saudara bisa datang berdoa di tempat ini untuk minta dipenuhkan dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, sebab kita butuh Roh Kudus. Dia yang akan membantu kita ya, sehingga kita bisa mengalami pengangkatan seperti Yesus alami, diangkat naik ke sorga. Alami sorga yang sekarang sebelum yang akan datang kita alami, yaitu kekekalan. Puji Tuhan ya. Saya yakin firman Allah akan menuntun kita, firman Allah akan menolong kita, menyanggupkan kita, memampukan kita untuk terus ada dalam kehendaknya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama saudara yang ada di rumah. Kita menyanyikan sebuah pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Biarlah firman Allah menuntun, mengingatkan kami bahwa kalau Yesus mengalami pengangkatan karena pekerjaan Roh Kudus, kami yakin Roh Kudus juga akan penuhi setiap kami yang rindu, yang merasa perlu Roh Kudus, yang butuh Roh Kudus
maka Dia akan datang memenuhi kita. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau, oh haleluya, sebagai contoh Engkau naik ke sorga, karena memang sorga itu ada dan memang Engkau berasal dari sorga. Terima kasih Tuhan, kami makin diteguhkan bahwa Engkau akan datang kembali. Setelah Engkau kembali ke sorga, Engkau menyediakan tempat bagi kami, dan Engkau akan datang kembali membawa kami kembali ke sorga. Berkati setiap yang sudah menerima kebenaran firman Allah, berkati mereka semua. Jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana dimanapun mereka berada, yang karena keadaan tidak memungkinkan untuk datang beribadah, tolong Tuhan, biarlah mereka juga diberkati oleh Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau kiranya menilik keadaan jemaat. Kalau ada yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada persoalan, ada masalah, Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus. Tuhan tolong apa yang menjadi kebutuhannya, keperluannya, Tuhan tolong. Kerinduan mereka Tuhan tahu, Tuhan buka jalan. Kalau ada jemaat yang sedang di luar kota, yang berpergian di luar negeri, dimanapun mereka berada, sertai, lindungi dan jaga, pagari Tuhan di dalam nama Yesus. Penyertaan-Mu itu yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga menolong bagi keluarga yang merindukan keturunan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau akan memberi tepat pada waktunya di dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati kalau ada jemaat yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Tuhan tolong berkati mereka semua di dalam nama Yesus, dengan berkat damai sejahtera, kebahagiaan dalam keluarga, bahkan mereka panjang umur diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau hadir di doa 10 hari Tuhan. Biarlah jemaat punya kerinduan untuk datang berdoa, karena kami butuh Roh Kudus, butuh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kiranya Tuhan menolong kami semua. Bahkan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah online ini, keterbatasan kami, Tuhan berkati mereka semua. Apa yang mereka sudah kerjakan untuk Engkau kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang Engkau sudah kerjakan hari ini kepada kami. Selanjutnya Tuhan juga akan mengerjakan sesuatu yang indah dalam hidup kami masing-masing. Tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Allah, apa saja yang mereka sudah buat untuk Tuhan, baik para donatur gereja, mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan, Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi yang percaya. Berkati mereka di dalam nama Yesus. Berkati juga para tetangga kami sebelah muka, belakang dan sekitarnya, komplek GPDI Bethlehem Permata Buana ini, dari Bapak RT, Bapak Lurah, Camat, Ketua RT, Lurah, Camat, semua diberkati Tuhan. Kiranya dengan keberadaan rumah Tuhan di tempat ini boleh membawa berkat bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk apa yang Engkau sudah buat bagi kami. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, setiap jam 6 sore di tempat ini ada ibadah doa 10 hari. Tuhan memberkati.